sembah di pohon cemara. Assalamualaikum mulainya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita kepada Tuhan, pada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Riau atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Heri Susanto, SPI MS, anggota Agusman RI. Yang terhormat Bapak Agustiawan, Section Head Communication and Relation. Yang terhormat Bapak Harisman SIMC. Yang terhormat Bapak Ahmad Fikri SE. Sebelum memulai acara ini, perkenalkan saya sebagai pembawa acara, saya Rita Musdalifah. Kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Abdi Gustari. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, semoga dapat memperlancar acara kita sampai selesai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh saudara kita Putri Rahma, dipersilakan. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan doa oleh saudara Risman HS, dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير.
اللهم نور قلوبنا يا الله بنور العلم والإيمان والإسلام والصحة في أبداننا وكلا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم هذه زمأ مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا مغصوما. اللهم أنزل الرحمة والصحة والسلامة والعافية والعلم خصوصا يا الله على هذه المجالس. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبور وقنا عذاب اليوم المحشر وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kata sambutan kepada Ketua Pelaksana Ibu Novi Febrianti SAK dipersilakan. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan nikmatnya lah sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa sama-sama berkumpul di ruangan yang sangat berbahagia ini. Kemudian salawat bersambungkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat payu panji umat Islam yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada abangda saya yaitu Abangda Junaidi yang telah mempercayakan saya untuk melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan kepanitiaan yang tergabung dalam adik-adik kita di HMI dan juga di GAPRI, Gerakan Aksi Perempuan Riau Indonesia. Kemudian yang sangat saya hormati para narasumber. Yang pertama yaitu Bapak Heri Susanto. Beliau bukan sebagai narasumber, saya mohon maaf. Beliau adalah tamu terspesial kita pada siang hari ini. Selamat datang Bapak. Kemudian salam hormat saya kepada Bapak Agus Setiawan selaku perwakilan dari Pertamina. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga atas kehadirannya Bapak Bambang Pratama yang sudah berkesempatan hadir mewakili Ombudsman Provinsi Riau. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Zulkifli yang telah hadir mewakili ESDM Provinsi Riau. Kemudian terima kasih kepada Bapak Harisman nantinya yang akan mengisi acara kita dan juga kepada Abang Amirhan selaku moderator nantinya. Dan tidak lupa pula saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Baharudin Fahmi yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir mewakili nanti Bapak Gubernur Riau. Kemudian terima kasih saya ucapkan kepada Lembaga Pemerhati Lingkungan Hidup
Ya, ada yang dari Provinsi Riau, Pekanbaru, dan juga Kampar. Sangat terima kasih. Dan yang paling spesial lagi adalah terima kasih untuk seluruh aktivis yang ada di Provinsi Riau dan juga kawan-kawan mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Terima kasih. Mungkin laporan dari kepanitiaan, jumlah panitia kita ada 12 orang. Saya tidak ingin menampilkan diri saya sendiri. Di sini ada kita lampirkan kepanitiaan. Adik-adik yang sudah memberi kontribusi terhebat menurut saya untuk beberapa hari ini. Dan juga terima kasih untuk peserta yang melebihi kuota pada siang hari ini. Jadi kami tadi harus mengkonfirmasi kepada pihak hotel untuk menambah bangku di belakang. Kemudian hanya itu dari saya. Apapun kesalahan dan kekurangan kita pada siang hari ini itu adalah kesalahan kami kepanitiaan, khususnya saya selaku ketua panitia. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan kepada Bapak Gubernur Provinsi Riau, Dr. Haji Samsuar MSI, atau yang mewakili sekaligus membuka acara, Bapak Baharudin STMPS, Dinas ESDM Provinsi Riau, dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu, kami dari Dinas ESDM, saya Baharudin Fahmi STMT, selaku Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan. Mohon izin menyampaikan kata sambutan dari Ibu Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau, mewakili Bapak Gubernur Riau. Sambutan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau pada acara Seminar Nasional Pengelolaan Sumber Daya Energi Terbarukan di tengah ancaman krisis energi fosil, tanggal 16 Juni 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hedi Susanto, SP MSI selaku anggota Ombudsman Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Agustiawan dari PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut. Yang terhormat Bapak Haji Ahmad Fikri selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Riau atau yang mewakili Pak Bambang. Kemudian Bapak Harisman selaku akademisi, Bapak Junaidi SPD MSI selaku Ketua Gerakan Pemuda Pembaharuan Melayu Riau. Dan yang terhormat para narasumber serta hadirin peserta seminar pengelolaan sumber daya energi terbarukan di tengah ancaman krisis energi fosil yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul pada acara seminar nasional pengelolaan sumber daya energi terbarukan di tengah ancaman krisis energi fosil yang diselenggarakan oleh Gerakan Muda Pembaharuan Melayu Riau. Undangan dan hadirin yang saya hormati, paradigma energi global saat ini sudah beralih dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan yang bersih, dapat diperbaharui, ramah lingkungan, serta bebas emisi. Transisi energi dari fosil ke biomasa, panas bumi, angin, dan tenaga surya ini merupakan perubahan yang signifikan terhadap sistem energi yang terkait dengan satu dan kombinasi dari struktur sistem, skala, ekonomi, dan kebijakan energi. Hampir semua negara telah memulai transisi energi karena tidak lagi memungkinkan untuk mengandalkan energi fosil. Kebijakan transisi energi harus disusun secara komprehensif dengan tujuan terukur, yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca, mendorong energi bersih yang berkelanjutan, dan meningkatkan ketahanan energi dengan memanfaatkan sumber daya yang terbarukan. Undangan dan hadirin yang saya hormati, isu energi baru dan terbarukan merupakan reaksi atas perubahan iklim global menuju fenomena yang disebut dengan global warming. Satu poin penyebab utama yang ditengarai adalah tingginya emisi karbon yang diakibatkan oleh aktivitas manusia dalam menempatkan energi untuk kehidupan sehari-hari dan kebutuhan produksi atau industri. Hal ini telah menjadi topik hangat dan perhatian penting negara-negara dunia yang dituangkan dalam Paris Agreement,
Selain itu juga menjadi bahasan dalam pertemuan tingkat dunia seperti G20 yang akan dilaksanakan di Indonesia pada bulan Oktober sampai dengan November tahun 2022 ini. Hal ini dilakukan karena negara-negara G20 merupakan konsumen energi terbesar di dunia yang secara total mengkonsumsi lebih 80% kebutuhan energi dunia. Komitmen kuat Indonesia turut andil berperan dalam menanggulangi perubahan iklim tengah diperkuat dengan perumusan sejumlah kebijakan, khususnya di sektor energi. Upaya ini tengah ditempuh Indonesia dalam mencapai target penurunan emisi maupun net zero emission, netralitas karbon, yang ditargetkan akan tercapai di tahun 2060 atau lebih awal. Undangan dan hadirin peserta seminar yang saya hormati, sebagai negara dengan potensi energi baru terbarukan yang melimpah, layak kiranya Indonesia menetapkan target pemanfaatan energi baru terbarukan setiap tahunnya. Target tersebut tercantum dalam Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN yang telah ditetapkan pemerintah pusat pada tahun 2017 yang lalu. Pemerintah menetapkan target pemanfaatan EBT secara nasional sebesar 23% di tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Penjabaran target tersebut di-breakdown ke dalam Rencana Umum Energi Daerah Provinsi atau RUEN yang menjadi bagian kewenangan pemerintah provinsi. Pemerintah Provinsi Riau telah menyusun dan menetapkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi. Berdasarkan RUED tahun 2021-2050, Provinsi Riau memiliki target pemanfaatan EBT sebesar 31,22%, setara 3,24 million tons of oil equivalent di tahun 2025 dan 46,63% atau setara 13,45 million tons of equivalent di tahun 2050. Target tersebut terdiri dari beberapa pemanfaatan sumber energi untuk kelistrikan seperti tenaga surya sebesar 200 MW di tahun 2025, 450 MW di tahun 2050, bioenergi sebesar 1.762 MW di tahun 2025 dalam bentuk pembangkit listrik tenaga biomas 1.437 MW dan pembangkit listrik tenaga biogas 325 MW. Kemudian pada tahun 2050 sebesar 4.169 MW dalam bentuk PLT BM 3.800 MW dan pembangkit listrik tenaga biogas 325 MW. Energi dari sampah atau PLTS sampah sebesar 10 MW, energi angin sebesar 2 MW pada tahun 2025 dan 5 MW pada tahun 2050, energi air sebesar 224,3 MW pada tahun 2025 dan 893,5 MW pada tahun 2050, serta terakhir panas bumi sebesar 4 MW pada tahun 2025 dan sampai dengan 2050. Berbagai kebijakan sedang akan terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau dalam mewujudkan target RUED tersebut, baik itu dari anggaran yang bersumber dari APBD maupun dari APBN serta dari investasi maupun dari peran serta masyarakat. Seminar Nasional Pengelolaan Sumber Daya Energi Terbarukan di tengah ancaman krisis energi fosil yang dilakukan oleh Gerakan Muda Pembaharuan Riau merupakan bentuk kepedulian dan peran serta masyarakat dalam mensosialisasikan pemanfaatan sebesar-besarnya energi baru terbarukan. Undangan dan hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya mewakili pemerintah Provinsi Riau menyampaikan apresiasi yang besar kepada Gerakan Muda Pembaharuan Riau yang telah mengadakan Seminar Nasional Pengelolaan Sumber Daya Energi Terbarukan di tengah ancaman krisis energi fosil. Harapan saya dan tentu kita semua, semoga kegiatan seminar ini dapat berjalan dengan lancar. Ilmu dan informasi yang disampaikan narasumber dapat menambah pengetahuan kita terkait dengan energi baru terbarukan yang saat ini sedang berkembang. Akhir kata, semoga kita semua hingga akhir acara ini nanti diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan agar dapat mengikuti acara ini dengan penuh semangat dan dalam keseharian mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara seminar pengelolaan sumber daya energi terbarukan di tengah ancaman krisis energi fosil saya buka. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, Eva Revita SE MSI. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu diskusi publik oleh narasumber Bapak Abraham SHMH selaku moderator pada siang hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan parang, ikan gulama, digulai asam dan ikan merica. Hari ini kita bersama seminar nasional nama acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih semangat tentunya teman-teman di sini ada mahasiswa. Hidup mahasiswa. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Heri Santo, SPI MSI, merupakan anggota Ombudsman Republik Indonesia. Yang kami hormati Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Bambang. Yang kami hormati Kepala Dinas SDM Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Zulkifli, STMM Engineering. Kami hormati juga mewakili Bapak Gubernur Riau pada Bapak Dr. Fahmi STMT. Terima kasih Bapak sudah berkenan buka acara ini. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan lancar. Kemudian terkhusus yang kami hormati sesuai dengan tema kita, Bapak Agus Setiawan, merupakan Section Head Communication and Development PT Pertamina Patraniaga. Selanjutnya yang kami hormati para datuk adat yang hadir, Ibu Mama serta pemerhati lingkungan dan rekan-rekan mahasiswa. Mudah-mudahan di majelis ilmu ini kita sama-sama mendapatkan pencerahan mengenai pengelolaan sumber daya alam terkait energi terbarukan. Baik, untuk memulai kegiatan ini tentu hal ini akan diberikan sedikit paparan tentunya sebagai pemantik buat diskusi kita nanti. Sebelum para narasumber juga memaparkan topik-topik mengenai tema kita pada hari ini. Dalam hal ini nanti saya akan sampaikan sedikit CV beliau. Nama Bapak Heri Santo SPI MSI, merupakan anggota Ombudsman Republik Indonesia. Beliau lahir di Cirebon 9 April tahunnya tanda tanya. Ya, kalau yang mau tahu mungkin bisa googling. Ya, beliau sangat muda sekali. Bisa dilihat di tengah-tengah kita masih segar. Tentunya merupakan orang yang sangat mampu untuk mengemban amanahnya sebagai anggota Ombudsman Republik Indonesia. Kemudian beliau merupakan pendidikan terakhirnya S2 Lingkungan Hidup, dan beliau aktif di lembaga sosial masyarakat dan organisasi masyarakat, dan merupakan juga pernah menjadi tenaga ahli anggota DPR RI Komisi 9 dari tahun 2015-2019 bidang SK Kesehatan dengan bidang anggota BN dan Depok. Beliau ini merupakan lulusan S1 Budidaya Perikanan Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 98. Kemudian menamatkan S2-nya hubungan hidup tadi di Universitas Indonesia. Kemudian juga beliau pernah menjadi direktur eksekutif komunal selama 2 periode, 2004-2009, 2014. Kemudian juga pernah menjadi ketua umum Kornas MPUPJS pada periode 2016 hingga 2021. Dia menjadi ketua bidang kesehatan PMN Kahmi pada periode 2017-2022. Untuk itu, dengan tepukan yang gemuruh, kita sambut Bapak Heri Santo SPI MSI untuk memberikan paparan pada hari ini. Pada Bapak, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pemerintah Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh salah satu kabit ya di Dinas SDM yang Riau. Yang saya hormati yang mewakili PT Pertamina, mungkin yang hadir dari wilayah Sumbagut ya, termasuk Riau ya. Dan yang saya hormati para narasumber dari kampus. Tentu yang saya banggakan ini
rekan-rekan dari Insan Ombudsman, ada Pak Bambang selaku asisten Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Riau, dan yang saya banggakan lagi kawan-kawan dari Gerakan Muda Pembaruan Melayu Riau yang berinisiatif untuk penyelenggaraan kegiatan diskusi publik pada hari ini, ya, seminar nasional, levelnya naik lagi nih, seminar nasional. Ya, ini panglimanya ini Bapak Junaidi. Kita beri aplaus dulu. Baik, dan tak lupa para peserta seminar nasional yang membahas mengenai pengelolaan sumber daya energi terbarukan di tengah ancaman krisis energi fosil. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, suka tidak suka posisi BBM, ya, bahan bakar minyak yang berasal dari energi fosil ini lambat laun semakin kritis karena ini energi yang tidak terbarukan, ya, berupa minyak, ya, gas, batu bara dan lain-lain. Yang dikelola PT Pertamina tentunya adalah minyak. Ada solar, Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo dan lain-lain. Nah, kita ketahui bersama bahwa sebenarnya masih banyak potensi-potensi migas, ya, tambang-tambang migas ini sebagai mata air daripada produksi migas ini di Indonesia. Namun untuk menggali sejumlah potensi migas yang banyak di sumur-sumur yang ada di dalam kandungan bumi pertiwi ini belum tergali secara maksimal. Dan kalaupun mau digali, biayanya tinggi sekali, mahal. Kilang minyak kita rata-rata sudah berusia tua, ya, bisa dicek itu di Google itu paling tua itu kilang mana Pak? Di Riau ya? Hah? Kalau kilang di Pelaju. Pelaju itu di mana? Di Sumatera Selatan, paling tua itu 125 tahun dia Pak. Paling tua itu, kalah kita umurnya, ya. Ada yang paling muda kilang minyak Balongan itu umurnya 25 tahunan, tapi udah berapa kali meledak. Selatan, ya? Di Indramayu, kampung saya. Nah itu Cilacap juga beberapa kali terbakar. Jadi selain biayanya mahal membangun kilang, ya kan? Kilang loh, belum di hulunya yang pengeboran ini. Ini kan satu kesatuan nih antara hulu dan hilir, ya, di tingkat eksploitasi, ya, eksplorasi sampai ke pengolahan, itu kan satu kesatuan. Nah, mencari sumur-sumur minyak ini bukan pekerjaan mudah. Gitu. Kalaupun ketemu, tadi biayanya tinggi untuk teknologinya. Kemudian, kalaupun yang dari sumur-sumur yang sudah ada ini, ya, diambil, diolah di kilang-kilang minyak, biaya pembangunan kilang minyak besar sekali, ratusan triliun. Dan yang ada sekarang ini, ya, selain peninggalan penjajahan Belanda, juga ada era peninggalan Orde Baru. Dibangunnya udah lama sekali. Yang saya tahu waktu terjadi ledakan di Balongan, kemudian di Cilacap ada beberapa kali kebakaran itu biaya revitalisasi asetnya untuk kilang minyak itu di tahun 2017 sampai 2022 sekitar 210 triliun. Menurut Junaidi besar itu, memang sangat besar. Tapi menurut Menteri BUMN anggarannya kurang 210 triliun. Yang seharusnya katanya 800 triliun untuk 7 kilang minyak di Indonesia. Ada di Sumatera, ada di Jawa, di Papua, ya, di Balikpapan, Kalimantan. Nah, itu menurut Menteri BUMN 800 triliun. Nah, walhasil
sekarang ini yang anggaran 2022 sampai 2027 anggaran revitalisasi itu mencapai 600 triliun, naik dari 200 T menjadi 600 T, tapi masih kurang. Yang idealnya katanya 800 T. Selama 5 tahun butuh 7 kilang. Nah, Riau ini ada potensi kilang minyak, termasuk juga ada potensi sumur-sumur minyak di Blok Rokan yang sangat strategis bagi keekonomian bangsa kita. Nah, pembangunan sumur minyak, kilang minyak, ya, dalam pengolahannya ini sangatlah mahal, biaya tinggi. Sudah gitu, ya, harga jualnya tidak murah, gitu. Sekarang kalau murah, misalnya ada dulu premium itu kan karena disubsidi, sekarang sudah tidak ada kan premiumnya. Ya Pak, premium sudah nggak ada. Pertalite ya, itu pun juga subsidinya udah nggak kuat di negara nanggung. Sementara di luar negeri sana, di internasional, jajaran G20 itu menekan seluruh negara-negara penghasil migas agar menggunakan energi yang ramah lingkungan. Nah, yang ramah lingkungan ini mahal. Pertamax turbo itu berapa harganya? Kira-kira tukang ojek, supir angkut sanggup beli nggak harga itu? Apalagi tidak pakai subsidi. Nah, inilah yang menjadi PR bagi pemerintah melalui Kementerian SDM dan PT Pertamina untuk menggali bagaimana bisa mengelola sumber daya energi yang terbarukan di tengah ancaman krisis energi fosil. Dan energi fosil ini, ya, baik minyak, gas, batubara itu punya implikasi terhadap lingkungan. Pencemaran batubara, kan? Minyak juga kan asap tuh, kalau kendaraan bermotor yang pakai minyak itu kan berasap. Ada pencemaran di sana sini, ya. Belum lagi risiko ketika pengolahan minyak di kilang itu yang berisiko kebakaran, ledakan, ya. Bahkan ada bisa terancam ada ancaman dari terorisme, dari serangan-serangan musuh. Misalnya kayak Ukraina itu kan dibom kilang minyaknya oleh Rusia. Itu kan sehingga menyebabkan harga BBM dunia berpengaruh. Nah, ini juga satu hal yang memang ternyata industri migas ini adalah tidak saja industri strategis nasional, tapi juga pengolahannya itu menjadi objek vital nasional, gitu. Tidak sembarangan gitu. Ada beberapa profesi-profesi standarisasi yang tidak saja harus memperhatikan lokal, tapi juga internasional. Nah, ini hal yang menurut saya mesti kita ketahui. Sementara di sisi lain bangsa kita kebanyakan ekonomi menengah ke bawah yang keberatan kalau misalnya beli BBM tanpa subsidi, sangat keberatan, pasti protes. Dan jumlahnya juga sudah diatur, bukan Pertamina yang ngatur jumlah kuota itu kan, tapi pemerintah lewat SKK Migas dan Kementerian SDM. Ya, BPH Migas. Kalau SKK Migas itu yang hulunya. Nah, hilirnya BPH Migas. Dia yang ngatur tuh untuk nelayan, untuk masyarakat umum. Kuota diatur. Nah, waktu COVID, ya, ini kan rupanya salah hitung ini. COVID kan dikiranya selesai lama nih, katanya ada perubahan cepat, ya, status PPKM berubah. Nah, begitu berubah, masyarakat sudah kelamaan di rumah, aktivitas pada pakai kendaraan, motor, mobil, sampai di pom bensin, ya ngambil. Udah gitu stoknya terbatas, karena waktu ngitungnya tuh yang sejak COVID itu pakai estimasi ini orang masih PPKM, masih banyak di rumah saja. Nah, ternyata melonjak naik dan banyak menggerus stok-stok BBM yang ada di SPBU dan akhirnya banyak menimbulkan kematian dan banyak menimbulkan antrian dan menyebabkan
BBM di SPBU habis. Nah, ini berpengaruh terhadap pelayanan publik. Bayangkan kalau ya sumber-sumber migas kita tidak terus dieksploitir. Ya, kalau ada sumber-sumber minyak, ya, gas itu kan harusnya digali terus, dicari terus. Nah, kalau harus melakukan revitalisasi aset dari kilang-kilang minyak yang ada, juga ini harus disubsidi terus, ditambah terus biayanya, ratusan triliun, gitu. Nah, ini hal yang menurut saya kita harus memberikan support kepada pemerintah melalui Pertamina sebagai BUMN kebanggaan bangsa yang menyalurkan urusan BBM. Orang tahunya kalau BBM Pertamina, padahal kebijakannya bukan di Pertamina. Pertamina ini cuma nyalurin distribusi, siapin, distribusikan. Kebijakannya ada di Kementerian SDM, Dinas Provinsi. Ini juga ya cuma memberikan suplai data saja terkait misalkan berapa kuota nelayan, berapa kuota masyarakat umum yang perlu BBM ini, solar kan, pertalite ya kan. Nah, cuma kadang-kadang tadi penentunya bukan dinas ya Pak, penentunya BPH. Harusnya BPH ini selalu di sini. Harusnya. Nah, inilah saya kira ya sengkarut persoalan distribusi. Jangan bicara distribusi. Sengkarut persoalan stok sumber daya alam migas, pengolahan di kilang dan distribusi BBM di lapangan rakyat ini tidak bisa dipilah-pilah antara pemerintah, baik pusat daerah, Pertamina, BPH Migas, SK Migas, ya sebagai penyelenggara, ya, pelayanan publik, dengan masyarakat sendiri sebagai user, pengguna pelayanan publik yang beli BBM ini, yang pakai ini, dan ombudsman. Jangan dipilah-pilah. Itu kalau dipilah-pilah berarti ada Belanda di situ, ada VOC yang membelah bangsa ini. Justru kita harus bersatu padu, berkolaborasi satu sama lain. Makanya saya mau hadir di sini karena ada pemerintah, ada Pertamina, pelaku bisnis, ada media, ada masyarakat, ya, ormas LSM, ada kampus, ya, ada ombudsman. Ini satu pendekatan yang holistik yang saya sebut pentahelix. Ini modal besar. Kalau masing-masing bergerak tersekat-sekat, ini ada miss, pasti ada sengkarut hasilnya. Nah, kita harus bersyukur Pertamina mau hadir walaupun nanti nggak lepas kritik ke sini. Tapi itu resiko menjadi penyelenggara pelayanan publik. Jangan khawatir Pak. Ombudsman juga ya bisa dikritik juga. Nah, ombudsman ini ya fungsinya bisa keslek yang ombudsman ini apa sih? Orang banyak bertanya-tanya. Apanya tante ombudsman ini? Ombudsman ya sebagai penyelenggara, sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik kementerian lembaga, BUMN, BUMD, BHMN maupun badan swasta yang menggunakan anggaran APBN dan APBD. Nah, Pertamina, Dinas SDM ini pakai APBN dan APBD itu penyelenggaraan pelayanan, yang ngawasi ombudsman, ya, usernya masyarakat. Jadi kita harus saling koordinasi, kerjasama, membangun jaringan kerja agar pelayanan publik ya menjadi lebih baik. Kalau ada laporan nih ke ombudsman dari masyarakat, Pertamina jangan alergi. Justru itu untuk kebaikan. Ya namanya laporan nggak ada yang bagus, pasti jelek. Nggak ada yang senang, nggak ada yang sebut dapat pengaduan hore. Semuanya pengadu. Bahkan kalau nggak puas sampai gebrak meja atau banting meja, banting kursi, iya kan? Nah, tapi itulah persoalan yang real di kita, ya, yang harus jangan direspon secara negatif juga. Itu adalah respon yang harus disampaikan secara positif. Makanya di ombudsman ini harus kuat-kuat senyum. Ya, termasuk Pertamina sebagai penyelenggara pelayanan publik, dinas juga. Ya, hadapilah hidup ini dengan riang gembira. Nah, jangan menghindar, menghilang. Bisa dicari rakyat kamu akhirnya anarkis. Ini yang kita sebut bahwa persoalan pelayanan publik ini harus diselesaikan secara bersama, jangan dipilah-pilah. Nah,
Apa sih tugas ombudsman? Ya, tugas ombudsman itu mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, ya, basisnya laporan masyarakat. Coba slide itu. Ini kalau sama saya harus akrobat panitianya. Saya nggak bisa satu langsung. Ada ombudsman. Ya, terus. Nah, ini tugas ombudsman ini menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian melakukan pemeriksaan, ya, substansi atas laporan, menindaklanjuti laporan. Kemudian melakukan investigasi atas perkara sendiri, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya, serta lembaga masyarakat dan perseorangan, membangun jaringan kerja, melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh pemerintah. Wewenangnya ini kami nanti nih ada yang lapor, kami akan panggil itu si pelapor, terlapor ya. Jadi kita periksa dokumennya, keputusan-keputusan yang ada terkait masalah yang dilaporkan, ya. Kemudian meminta klarifikasi dan atau salinan atau fotokopi dokumen, ya. Kemudian melakukan pemanggilan pada pelapor, terlapor dan pihak lain, menyelesaikan laporan melalui mediasi, konsiliasi dan permintaan para pihak, dan membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan. Dan ombudsman bisa demi kepentingan umum melakukan ekspos terhadap hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Simpelnya begini, Bapak Ibu, di lapangan misalnya ada masalah suplai BBM yang sering habis, sering menimbulkan antrian dari sini, lalu ada pihak yang melapor, masyarakat itu sebetulnya masuk respon cepat ombudsman. Jadi laporan di ombudsman itu ada dua pola. Pertama pola formil, kedua yang respon cepat ombudsman. Formil itu pakai surat menyurat. Surat menyurat itu ya menguraikan kronologis kejadian yang dialami, ya, dan seterusnya, dan apa yang diinginkan dalam laporan itu. Kemudian ada dokumen-dokumen hukum lainnya, seperti kalau badan hukum yang harus ada isiupnya segala macam yang bersifat formil material. Nah, laporan itu sebelum sampai ke ombudsman kirim dulu ke pihak terlapor. Ya, pihak terlapor kalau Pertamina atau kepala dinas nih, yang terlapornya, ya, itu diberi waktu 14 hari. Setelah 14 hari tidak ada tanggapan baru ke ombudsman. Jadi nggak bisa langsung ke ombudsman. Nanti di ombudsman itu akan dipanggil itu satu-satu, yang melapor, yang terlapor, pihak terkait, saksi ahli bila perlu dipanggil. Dokumennya diminta, akan diverifikasi, diperiksa sampai akhirnya melahirkan saran perbaikan dalam bentuk tindakan korektif yang akan disampaikan ke pihak terlapor. Dikasih waktu 30 hari, kalau tidak melaksanakan tindakan korektif itu akan ditingkatkan statusnya menjadi rekomendasi dengan pemenuhan untuk diberikan sanksi administratif berupa pemecatan maupun penghentian gaji tunjangan dari pejabat yang dilaporkan. Nah, yang disampaikan laporan tindakan korektif itu ke pihak atasan setingkat dari yang dilaporkan. Kalau yang dilaporkannya Pak Kabid nih, ya, nanti yang laporan itu akan disampaikan ke Bu Kadis. Kalau Bu Kadis yang laporin, nanti ke Pak Gubernur. Gubernur yang beresin, menertibkan aparaturnya yang melakukan praktek maladministrasi. Next. Terus apa itu? Itu soal ombudsman dulu. Apa itu namanya? Nah, ombudsman ini ya, setelah mendapatkan laporan, tadi yang formil ya,
Nah, ada yang informal. Nah, yang informal ini ya, pakai WhatsApp. Cukup pakai WhatsApp. Tapi untuk hal-hal yang bersifat darurat, mengancam keselamatan jiwa, ya, bagi masyarakat. Nah, persoalan darurat itu misalnya kayak pelayanan terkait dengan migas ini, kasus kebakaran minyak di kilang minyak di Balongan ini. Itu di Balongan itu ada kilang minyak yang menyebabkan kebakaran, ledakan ya, kebakaran yang berimplikasi kepada rusaknya rumah warga dari kategori berat, sedang, dan ringan. Totalnya hampir 4.000-an orang. Warga waktu itu ya, kalau dia mau beresin rumahnya, takut nanti pasti Pemda datang meriksa atau Pertamina datang, wah ini rumahnya beres kok. Nah, takutnya nggak kena, jadi rugi. Tapi kalau dibiarin, nggak mau tinggal di mana? Kalau gentengnya rubuh, temboknya pada belah misalnya. Sementara hari itu lagi Ramadan dan mau Lebaran. Nah, akhirnya ada warga yang tahu cara melapor ke ombudsman pakai respon cepat ombudsman. Nah, respon cepat ombudsman itu cukup pakai WhatsApp. Ya, tulis kronologi kasus yang dihadapi, cantumkan nomor KTP, alamat ya lengkap sesuai KTP, dan nomor HP. Dan apa yang diinginkan, lalu kirim ke nomor RCO Ombudsman. Nomornya boleh dicatat. 0811 9063 737. 0811 9063 737. Itu untuk yang soal infrastruktur SDM ya, Pertamina. Kalau yang soal BPJS ada juga. Misalnya mau berobat ke rumah sakit pakai BPJS ditolak, bisa juga tuh pakai RCO tuh, nggak perlu pakai surat menyurat. Kalau pakai surat menyurat nanti mati duluan atau koma atau kolek duluan. Nah, ini bisa pakai RCO. RCO itu respon cepat ombudsman. Nomornya 0811 908 3737. 0811 908 3737. Nah, ini nanti akan dijawab oleh petugas ombudsman untuk diteruskan ke terlapor. Kalau terlapornya Pertamina kayak kasus kebakaran, kemarin yang di Indramayu itu mirip ke nomor yang pertama tadi, RTO yang soal SDM, gas. Kirim ke sana, petugas kami terima, langsung dikirim ke Pertamina dan SDM, dan ada jawaban. Itu wajib direspon oleh penyelenggara. Kalau tidak, ya sampai 3 kali itu bisa melawan undang-undang, kita bisa disebut paksa itu dengan bantuan aparatur kepolisian. Tapi sampai hari ini alhamdulillah ombudsman nggak pernah pakai polisi karena pada tertib. Begitu disampaikan langsung respon. Termasuk Pertamina langsung jawab, ya kan? Jadi nggak perlu demo, sudah ada ombudsman. Salurkan ke ombudsman dengan prosedur yang benar. Ya. Nah, forum ini adalah forum bagi saya yang sangat berharga untuk menyampaikan sosialisasi edukasi terhadap apa yang harus saudara-saudara lakukan dalam menyikapi persoalan pelayanan publik di lapangan. Bahkan bisa membuat posko-posko pengaduan masyarakat. Bukan harus pakai kantor tuh, di rumah-rumah warga juga bisa tinggal pasang spanduk. Ya. Bagaimana warga diadvokasi untuk bisa melakukan respon cepat ombudsman, bukan sebagai ombudsman swasta, bukan. Jangan. Tetap sebagai ormas, tetap sebagai LSM. Nanti ya ada warga yang banyak juga warga yang enggan melapor takut, Pak. Banyak juga kita advokasi ya, karena memang mereka nggak berani ngomong. Ini namanya masuk kategori silent citizen. Ya, masyarakat pasif, dia diam. Diam itu bukan berarti nggak ada masalah.
banyak masalah, cuma nggak mau cerita aja, nggak mau lapor, ya kan? Nah ini bisa kita advokasi dengan cara NGO tadi, nanti sampaikan ke Ombudsman, itu sampaikan ke ini, dia terlapor. Saya terkejut di Sumatera ini misalnya banyak sekali desa-desa ya yang tiang listriknya masih pakai bambu. Itu nggak boleh, nggak memenuhi standar itu. Pak Kadis, Pak Kabit, sampaikan ke Bu Kadis itu maladministrasi. Bambu itu kan harusnya standar tiang itu kan tiang listrik kan besi. Ini ada yang besi tapi miring. Ini bisa salah juga. Saya pernah ke IKN ya, ke pondok pesantren, letaknya agak jauh dari pusat kota. 2 hari sebelum acara saya ke sana, itu tiang listrik sepanjang jalan miring semua. Tidak ada yang begini. Begitu saya datang katanya, kata Pak Kiai santrinya, aduh untung ada Ombudsman. Pada tegak semua sekarang Pak, tiang listrik. Tapi jangan tegak gara-gara ada pejabat negara yang datang, itu loh, mesti nggak boleh. Gitu loh. Nah ini Pertamina juga saya harapkan. Ya, saya sering Pak kalau ada laporan yang saya sampaikan ke Dirut mana. Saya sering komunikasi sama Dirut. Termasuk komisaris Pak Ahok juga. Ya semua lah. Jadi makanya kita ini tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Ombudsman, pemerintah, ya, masyarakatnya. Ini masih dibelah-belah ini sama Belanda. Diusir lagi. Hah? Diusir lagi. Jangan, kita harus saling bersatu padu koordinasi. Pertamina saya yakin mau daripada dia protes masyarakat, nggak selesai persoalan. Ya, dan Ombudsman di daerah juga nggak usah alergi dengan pengaduan-pengaduan begitu. Hadapi dengan senyuman, hadapi dengan gembira. Itu resiko. Namanya kerja di Ombudsman begitu. Saya aja 1 tahun di Ombudsman udah pakai kacamata gitu. Kata anak saya rambut tambah putih Pak. Ya, namanya terima pengaduan, bukan pengadaan. Beda sama Pak ini dari Kadis. Ini pengadaan dia. Duitnya di sana, pengaduannya di sini. Di sini PR, di sana RP. Gitu loh. Jadi ya, karena begitu maka ya jangan Pertamina, dinas, apapun itu, PLN, siapa penyelenggara pelayanan publik itu jangan buka toko dalam toko. Tidak boleh. Mereka punya kewajiban standar. Di dalam pelayanan publik itu ada pelayanan prima betulnya. Tapi di dalam undang-undang itu hanya disebutkan pelayanan publik saja. Definisinya bisa dicek di undang-undang pelayanan publik ya. Terus syarat-syaratnya ada. Sekurang-kurangnya pelayanan publik itu ya, sekurang-kurangnya itu ya ada pengawalan pengaduan, ada edukasi, konsultasi, ada pengelolaan informasi. Bisa dicek lah di pasal 8 Undang-Undang Pelayanan Publik Undang-Undang 25 tahun 2009. Nah, di situ itu sekurang-kurangnya Bapak Ibu, sekurang-kurangnya. Artinya pelayanan standar minimal. Kalau bicara pelayanan prima, ya masih ada waktu Pak. Kalau pelayanan prima, ya pasti nggak birokrasi ini, Pertamina ini minta anggarannya harus prima juga. Namanya pelayanan prima, anggaran harus prima. Tapi karena itulah maka di dalam undang-undang itu tidak disebut pelayanan prima. Bukan begitu Pak. Tadi sampai lebaran kuda nggak dapat. Hanya disebut pelayanan publik saja. Dengan definisi yang sebagaimana disebutkan di undang-undang. Tapi pelayanan prima nggak ada. Karena ujungnya kalau berarti pemerintah DPR berani menulis pelayanan prima, berarti harus diikuti dengan anggaran yang prima. Anggaran ini nggak pernah prima nih. Yang kuat. Iya. Karena itu ya penyelenggara pelayanan publik tadi saya sebutkan harus berkolaborasi. Dia harus memberi sosialisasi. Dia harus memberikan edukasi, konsultasi. Itu syarat minimalis. Kalau minimalis saja nggak bisa, ya sudah ganti saja itu. Ya pimpinan penyelenggara pelayanannya, karena tidak bisa mengaplikasikan amanah undang-undang.
Nggak diminta pelayanan prima loh. Kalau suruh pelayanan prima ngeri lagi. Jadi bisa minimal sekurang-kurangnya. Nah, dengan demikian menurut saya, karena sudah sekurang-kurangnya, maka jangan ada sekat antara ombudsman, penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat. Harus berkolaborasi. Dan ombudsman ini Pak, hanya ada di provinsi, tidak ada di kabupaten kota. Amanah undang-undangnya boleh membentuk sampai kabupaten kota. Cuma tadi Menteri Keuangan bilang anggarannya nggak ada. Untuk dibentuk di kabupaten kota ini nggak ada anggaran. Nah, ombudsman kan kalau nggak ada anggaran harus mengeluh. Ombudsman tidak boleh mengeluh, Pak Bambang, ya kan? Tidak boleh mengeluh. Yang boleh mengeluh hanya rakyat. Makanya ada laporan masyarakat. Walaupun PR ini. Walaupun PR. RP-nya ada di ini, programnya ada di. Karena RP-nya di sana, kalau minta sosialisasi ya ke sana. Duitnya di sana. PR-nya di sini, pengaduannya, gitu loh. Jadi ombudsman tidak ada melakukan sosialisasi, ombudsman tidak ada anggaran. Ombudsman ini hanya pengaduan, bukan pengadilan. Ya, mau ditunggu sampai lebaran kuda juga, ya begitu aja kondisinya. Tapi kami tidak patah semangat, kami punya sahabat ombudsman. Kami punya jaringan ombudsman dari kampus, LSM, pers, ya, kelompok bisnis, itu ada jaringan kita semua. Dan hanya inilah yang bisa kita lakukan. Namanya sahabat itu kan nggak merepotkan, bukan begitu tuh? Nggak boleh, sahabat merepotkan bahaya, ya kan? Kalau sahabat nggak punya duit, jangan minta duit. Yang harus kita lakukan gotong royong, mari bersama membangun bangsa, menyelamatkan pelayanan publik bagi masyarakat kita. Itu, ya. Jadi ada yang ngadu ke saya, Pak, ombudsman nggak sosialisasi, mana anggarannya? Dia bilang, ini nggak tahu apa. Di ini PR aja banyak, pengaduan. Lembaga sedikit tentengan, banyak tantangan. Ya, tentengannya dikit, anggapnya dikit. Ini ya, tanggungannya banyak. Ya, laporannya berapa Pak Bambang? Tahun? 200 ya. Itu Pak, saya tahu. Tapi kita nggak patah semangat. Ya sudahlah. Namanya pelayanan publik ya, bicaranya pengaduan ya harus kita jalani. Tapi syaratnya satu, harus berkolaborasi. Kalau masing-masing berat Pak, Bu, ya. Pertamina juga berat. Kalau terus diserang, ya kan, banyak melakukan maladministrasi, sering dicopot pejabatnya apa enggak, memberikan efek negatif. Makanya banyak yang respon terhadap laporan masyarakat, karena laporan masyarakat yang masuk itu sebenarnya adalah untuk perbaikan. Gitu loh, bukan untuk merusak. Itu adalah untuk perbaikan. Dan ombudsman kalau menerima laporan itu bukan mengada-ngada, bukan cari-cari laporan, bukan cari masalah ya. Memang ada masalah. Betul kan? Betul. Nah, soal BBM, masalah nggak? Sampai. Hah? Salah lah. Ya, posisinya kalau habis Pertamina nggak sanggup, pemerintah nggak sanggup cari sumur-sumur minyak baru kan masalah kan? Iya kan? Stoknya terbatas. Udah gitu ada belum lagi tekanan dari internasional untuk menggunakan energi ramah lingkungan. Karena Pertalite itu tidak ramah lingkungan, selain itu cepat merusak mesin. Nah, ada yang nggak merusak mesin, pertama turbo, berapa kuat. Nah, angkot ada yang mau beli misalnya. Mana bisa? Nggak ketemu orangnya. Iya kan? Nah, PLN ini sekarang lagi didorong terus untuk melakukan energi alternatif dengan energi listrik. Memang ini saya bocorin aja deh, bukan berarti pengen Pertamina mati suri, tidak. Tapi ini di Jepang, ya. Banyak yang beralih ke listrik, akhirnya kilang-kilang minyak tutup, berkurang. Tapi ya mau gimana lagi? Energi alternatif seperti listrik ini adalah salah satu solusi. 1 liter Pertalite harga berapa, Pak? 7.640. Ya, kalau pertama turbo 15.000 sekian. Itu untuk 10 km tuh jarak dengan kendaraan listrik, kendaraan BBM.
Tapi dengan listrik 10 kilo jarak yang sama cukup 1 kWh. Harganya berapa? 1 kWh sekitar 1.500, lebih hemat. Tapi masalahnya motor listrik, mobil listrik itu termasuk kompor listrik jumlahnya belum massal. Sama waktu zaman dulu HP-nya belum massal, mahal HP itu. Begitu udah massal tuh produk support keluar murah. Kartunya 500. Hah? 500 sama 1 juta kartunya doang. Ya, artinya sekarang ini kami Ombudsman mendorong agar pemerintah melakukan masifikasi atau perluasan pengembangan kendaraan berlistrik. Itu salah satu contoh untuk mengelola sumber daya energi terbarukan. Memang tidak terbarukan belum tuh. Sama nikel, dia listrik itu dari baterai nikel, nikelnya itu tambang juga. Ya, tapi masih ramah lingkungan dengan model listrik tadi dan lebih hemat. Maka pemerintah harus memberikan satu perluasan pengembangan produk tersebut agar nanti harganya bisa ekonomis. Kalau sekarang masih sedikit Pak, karena itu mahal. Nah, sekarang inilah PR kita bersama dengan Pertamina membahas bagaimana sih pengelolaan sumber daya energi yang terbarukan ini bisa menjadi jalan tengah ya dalam mengantisipasi ancaman krisis energi fosil. Nah, kita diskusikan nanti dengan Pertamina ya, pada intinya ya pemerintah dan Pertamina harus didorong selain tadi menembus satu alternatif solusi lewat energi listrik, termasuk mendorong Pertamina agar nggak matsuri. Karena kalau energi listrik semua nanti kilangnya nggak ada, BBM nggak diproduksi massa lagi yang fosil, Pertamina nanti tuli. Nah, itu kita juga tidak ingin. Jadi harus dicari solusi bagaimana jalan tengah terbaik bagi bangsa ini. Kenapa hanya Ombudsman ngomong ini? Karena ini nanti urusannya ke pelayanan publik, Bapak Ibu. Kalau BBM nggak ada, alternatif energi tidak ada, pelayanan publik terganggu, betul kan? Dan nanti laporannya ke Ombudsman loh, bukan ke Om Junaidi. PR lagi. PR lagi. Nah, supaya tidak banyak PR, ya. Dan kalaupun ada PR bisa diselesaikan dengan kelompok belajar bersama, kelompok kerja bersama, tentu akan lebih ringan jalannya. Demikian dari saya, terima kasih atas waktunya dan ini acara yang sangat keren, ya, diinisiatif oleh masyarakat, disupport oleh penyelenggara pelayanan publik, ya, disaksikan oleh masyarakat dan pers, LSM, serta ada kelompok kampus. Ya, ini acara yang keren dan identik dengan model pentahelik yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Ini acara saya tadi sudah bilang udah masih muda, udah tua udah Pak. Cuma kelihatannya muda. Terima kasih. Allahumma fiqilal komitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Santo.